Baik, pada hari ini kita akan bahas tentang arousal atau kesiagaan, atau ada juga yang menganggap terjemahkannya sebagai kegairahan, kesiapan untuk bertanding, anxiety, kecemasan, dan stres di dalam olahraga. Jadi ada maksudnya kenapa saya tunjukkan bercak-bercak tinta ini ya. Nah, bercak-bercak tinta ini itu ibaratnya mewakili emosi kita. Pada saat emosi kita sangat terfokus, ya, kita bercaknya ini akan membentuk sesuatu, akan mengumpul, dan kita di situ memahami betul emosi apa yang sedang kita rasakan, dan kita bisa mengendalikannya. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang cemas, bingung, terus atau senang yang itu amat sangat berbunga-bunga begitu ya, yang tidak bisa dilungkapkan rasanya. Nah, itu ibarat emosi itu terpecah-pecah seperti ini. Dan bahkan kadang-kadang ya, apabila Anda pernah merasakan rasanya menang di pertandingan, rasanya naik podium, beberapa atlet ada yang menangis, tapi menangis sambil tersenyum gitu ya. Dan ketika misalnya seorang atlet kalah, kalah itu juga ada yang menangis dan marah dan juga sedih gitu ya. Nah, disitulah emosi itu sebenarnya bercampur-campur, terpecah-pecah seperti ini. Jadi, ini definisi ketika kita merasakan emosi yang sulit diungkapkan itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, rasanya kayak campur-campur, ya marah, ya sedih, ya geram gitu ya. Dan ketika senang pun ya ada senangnya, ada sedihnya, ada terharunya, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita berada dalam posisi pikiran kita jernih, terkendali, ya, kita tetap bisa melihat bagian yang jelas dari emosi ini apa. Dan ketika kita mampu bisa mengendalikan itu, kita bisa melihat itu, maka kita bisa mengendalikannya. Nah, kembali lagi, arousal, anxiety, and sport, kecemasan dalam olahraga ini suatu konsep yang penting untuk dipahami oleh setiap pelatih ya. Kenapa? Nah, yang pertama adalah olahraga itu kan yang melakukan manusia ya. Ya pelatih manusia, manusia juga, atlet juga manusia, ofisial semuanya, penonton, supporter pun juga manusia, dan sebagaimana manusia mereka itu memiliki emosi, ya. Mereka semuanya memiliki emosi. Dan ya, emosi, emosi ini adalah suatu sistem dalam tubuh manusia. Dan emosi itu terjadi ketika sistem syaraf manusia bekerja secara simultan itu bekerja secara berbarengan ya di dalam seluruh tubuh kamu, baik secara sadar maupun tidak sadar, kamu rasakan atau tidak kamu rasakan. Nah, semua itu bekerja untuk memberikan reaksi terhadap sesuatu. Misalnya kamu melihat sesuatu yang berbahaya, misalnya kamu melihat oh ada ular di kamarmu tiba-tiba gitu ya masuk lewat jendela. Nah, kamu akan merasa takut dan akan memperlihatkan wajah seperti ini. Wajah fear kayak seperti ini ya. Jadi alis naik, terus kemudian pupil mata ya, bola mata itu naik ke atas, terus kemudian seringkali terjadi juga mulut itu terbuka sedikit gitu ya. Nah, itu wajah ekspresi rasa takut. Seiring dengan itu, Anda juga merasa jantung jantung Anda berdetak dengan kencang gitu ya. Dan bahkan mungkin Anda melakukan gerak refleks seperti lompat ke belakang atau langsung lari gitu ya. Nah, semuanya itu bekerja berbarengan, terjadi di dalam tubuh secara simultan. Nah, ini ada yang suaranya bocor ini kayaknya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Masih kelihatan slide-nya ya? Masih, Bu. Oke. Nah, emosi ini bisa disadari, bisa tidak disadari. Bisa secara sadar kita merasakan bahwa kita tiba-tiba merasa takut, tiba-tiba merasa marah gitu ya. Bisa juga kita tidak menyadari bahwa kita merasakan seperti itu, tahu-tahu aja pokoknya lari. Gitu. Tahu-tahu aja rasanya itu ingin menangis. Tahu-tahu saja badan Anda sudah langsung bereaksi mengeluarkan air mata. Nah, emosi ya, emosi ini menurut penelitian ya terdapat 6 jenis, 6 tipe emosi dasar. Happy, senang, sad atau sedih, kemudian takut, fear, marah, anger, surprise, terkejut, dan jijik atau disgust. Nah, oh sorry. 6 emosi ini ditemukan di semua manusia, lintas usia, lintas gender, lintas ras, etnis. Jadi semuanya memiliki, ketika memang mereka merasakan senang gitu ya misalnya ya. Semua orang ya di dunia itu memperlihatkan tanda-tanda seperti ini. Alisnya naik, ya pupilnya itu mengecil, matanya itu mengecil tetapi bola matanya yang bagian hitam ini membesar. Terus kemudian akan ada bentuk akan terbentuk senyum ya. Kalaupun dia orangnya nggak tersenyum, Anda bisa melihat sedikit pipinya itu ketarik. Pipinya itu tertarik ke atas secara seimbang ya, secara seimbang. Nah, semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, itu kalau senang yang terlihat adalah wajahnya seperti ini. Ya. Sama juga ketika sedih ya, alis itu turun ke bawah seperti membentuk seperti sebuah gunung gitu ya. Terus kemudian mata pun juga akan tertarik ke bawah dan kemudian wajahnya, bibirnya itu akan membentuk ya garis lengkung tetapi tertarik ke bawah. Seseorang yang merasa sedih meskipun ditutupi ya bagi orang lain yang sangat peka terhadap ekspresi wajah itu tetap bisa dikenali. Jadi ada orang-orang yang sangat sensitif, sangat bisa mengamati perasaan orang lain sehingga ketika ada temannya sebenarnya dia lagi sedih, tetapi bisa ditutupi, nggak terlalu kelihatan, itu tetap akan bisa kelihatan, gitu ya, tetap akan bisa terlihat. Selain kalau ini yang terlihat di dalam wajah ya, ini yang terlihat di wajah. Nah, apakah terlihat juga di tubuh? Iya, akan terlihat di bahasa tubuhnya. Ya, seseorang yang merasakan sedih gitu ya, itu seringkali menunjukkan bahasa tubuhnya itu membungkuk seperti bunga yang layu gitu ya. Terus menunduk, terus bisa juga secara sosial perilakunya menjadi agak menyendiri gitu ya, bisa juga seperti itu. Dan demikian juga yang lain ini, ya, anger, marah. Ketika marah itu pasti ada apa namanya kedua alis itu tertaut gitu ya. Terus kemudian biasanya gigi atas akan bertemu dengan gigi bawah gitu ya. Nah, akan ada sesuatu yang kalau marah itu ditahan, itu seperti ditahan. Mulut itu seperti menahan. Ya. Nah, ini ini adalah 6 ekspresi dasar emosi manusia. Nah, ketika Anda bisa belajar, Anda bisa hafal, belajar mengamati ini dengan benar, ya, maka Anda itu sudah menjadi suatu modal menjadi seorang pelatih yang baik. Nah, kenapa kembali lagi? Kenapa seorang pelatih harus memahami emosi?
Karena aktivitas olahraga dan terutama aktivitas pertandingan olahraga atau event-event olahraga memberikan stimulasi, memberikan rangsangan untuk membuat emosi-emosi ini muncul. Jadi kalau menang itu kita merasa senang, kita ngegolin, kita nyetak skor kita itu merasa senang, dan kalau gagal itu kita gitu ya, merasa kecewa, merasa sedih gitu ya. Dan ketika kita berhadapan dengan lawan yang lebih hebat gitu ya, itu kadang kita merasa memperlihatkan perasaan takut. Nah, untuk memahami bagaimana ya emosi ini muncul dan apa hubungannya dengan stres dan kecemasan ya, kita harus memahami satu konsep lagi yaitu fight or flight. Respon lawan atau lari ya. Nah, respon lawan atau lari, fight or flight ini ada di setiap manusia di dalam sistem saraf mereka. Nah, kemudian, jadi di dalam di manusia itu ya, itu ada autonomic nervous system atau sistem syaraf otonomik. Nah, sistem syaraf otonomik ini dia sangat otomatis, ya, agak sulit untuk dikendalikan, namun dia bekerjanya sangat otomatis, terutama apabila manusia itu berhadapan dengan suatu situasi yang menakutkan atau mengancam. Nah, ANS ini akan aktif ya di dalam badan manusia itu akan langsung aktif mengaktifkan sistem syaraf parasimpatetik. Jadi ANS ini nama sistemnya ya. Yang pertama itu adalah ketika ada stimulus, ketika ada sesuatu yang menakutkan, itu langsung diaktifkanlah sistem syaraf simpatetis. Nah, simpatetis ini mengaktifkan organ tubuh, mengaktifkan sistem hormon, membuat badan kita itu siap untuk action, siap untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya ini adalah melakukan fight, melawan, atau melakukan flight, lari. Jadi responnya ya, pendahulu preambulnya si respon ini ya, respon lari atau lawan atau lari ini sebenarnya sama. Nah, respon yang terjadi di tubuh ini apa aja? Hormon adrenalin muncul, keluar. Hormon noradrenalin juga. Hormon kortisol atau hormon yang menimbulkan stres itu juga aktif, muncul. Denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, kadar gula darah juga meningkat. Kadar oksigen, ya kita akan membutuhkan oksigen lebih banyak dengan cara nafas kita juga menjadi lebih cepat. Nah, pada intinya semua organ tubuh menjadi aktif untuk efisiensi aksi gitu ya. Jadi supaya siap untuk melawan atau siap untuk lari, segala organ tubuh ini aktif. Bahkan termasuk nih, kalau perut kita terlalu penuh ya, kita akan si sistem syaraf ini akan meminta untuk dikeluarkan isi perutnya. Ya, sampai muntah. Jadi ada orang yang kalau takut itu sampai muntah ya. Ada yang udah galanya turun semikian rendah itu sampai pingsan. Ada juga yang seperti itu. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang dia merasa takut, tapi nggak sampai muntah, cuma rasanya sakit perut gitu. Nah, sama juga kalau kandung kemih terlalu banyak isinya, ya Anda banyak minum, terus kemudian ada sesuatu yang menakutkan gitu, tiba-tiba Anda jadi pengen ke kamar mandi, pengen kencing. Di dalam beberapa kasus ya, rasa takut yang amat sangat itu bisa membuat orang terkencing-kencing gitu ya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang berada di baliknya. Nah, namun itu belum masuk ke cemas ya. Itu baru aktifnya sistem syaraf ini mengaktifkan semua sistem tubuh ini baru disebut dengan arousal. Baru disebut dengan arousal atau alertness atau kesiapan atau kegairahan. Hanya saja arousal yang tidak terkendali ini bisa mengarah ke kecemasan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ketika Anda merasa deg
ketika akan ujian misalnya ya, atau ketika akan bertanding, itu sebenarnya adalah pertanda bahwa tubuh Anda sedang menyiapkan diri. Tubuh Anda itu siap. Tinggal respon yang Anda pilih, apakah Anda melawan, bertanding sebaik mungkin, ataukah Anda lari. Anda bertanding tapi dengan perasaan takut sehingga kemampuan Anda nggak bisa keluar. Itu ya. Nah, ini adalah sistem tubuh kita. Jadi semua badan kita itu membawa mekanisme ini. Sehingga yang terpenting pada setiap atlet, pada pelatih terutama juga ya, pada setiap atlet itu adalah mengenali respon ini dan kemudian memanage ya, mengelolanya sehingga bisa terkendali, bahkan membantu kemenangan. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya beritahukan. Disitulah letaknya mental training nanti. Nah, saudara-saudara, tentu saja posisi denyut nadi yang cepat, terus kemudian nafas cepat dan sebagainya itu ya, sekresi hormon-hormon ini tidak berlanjut terus-menerus. Ya, begitu ancamannya lewat, ya kita agak lega sedikit. Nah, disitulah artinya sistem syaraf parasimpatetis, temannya simpatetis ini, pasangannya simpatetis ini bekerja. Nah, parasimpatetis ini tugasnya adalah mengembalikan ke kondisi semula. Jadi menurunkan denyut jantung, terus menurunkan kadar adrenalin gitu ya. Mengembalikan kembali gula darah, tekanan darah gitu ya. Nah, itu cara kerjanya sistem syaraf parasimpatetis. Jadi, saudara-saudara, dengan memahami ini ya, pada intinya adalah sesuatu yang kamu anggap sebagai gejala kecemasan, itu sebenarnya adalah tanda bahwa badan Anda siap untuk bertanding, siap untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya kecemasan itu adalah tanda Anda siap, gitu ya. Tanda-tanda ini, arousal ini adalah tanda Anda siap melakukan sesuatu. Sehingga untuk pelatih, pelatih harus mengajarkan bagaimana atlet meregulasi, mengatur, dan mengelola kecemasan daripada menghilangkannya sama sekali. Karena kalau dihilangkan sama sekali juga berbahaya. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, saudara-saudara, sedikit tentang arousal atau kesiapan atau kesiagaan, ya. Jadi arousal itu adalah reaksi normal dari tubuh yang menyatakan bahwa kita itu siap. Nah, siap menghadapi apa? Menghadapi tantangan di depan. Apakah itu mungkin sesuatu yang menakutkan ataukah sesuatu yang memang menantang? Misalnya menjalani suatu pertandingan atau menjalani ujian atau menjalani misalnya Anda yang laki-laki Anda mau bertemu dengan calon mertua Anda. Ketika Anda merasakan redek itu, ya, itu adalah artinya ada arousal. Nah, arousal ini kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah memiliki efek yang negatif terhadap performa olahraga. Kalau terlalu rendah, ya, energi Anda, kesiapan Anda juga kurang, kayak kurang semangat gitu. Tetapi kalau terlalu tinggi, nah disitulah yang akan menjadi kecemasan, depresi, dan gangguan motorik. Gangguan motorik seperti misalnya begini, karena seorang atlet terlalu cemas di dalam pertandingan ya, dan kecemasannya itu nggak bisa dikelola, arausalnya menjadi terlalu tinggi. Nah karena terlalu tinggi ini, tiba-tiba bermainnya itu kayak orang goblok gitu. Bermainnya itu seperti baru belajar belajar menendang, belajar bermain gitu bang. Kemampuan yang dia perlihatkan selama berlatih itu tidak kelihatan.
Motor disorders juga akibat arousal terlalu tinggi. Dan juga bisa attention disorder atau tidak fokus. Jadi perhatiannya terganggu. Dia juga bisa menjadi sangat mudah terganggu, sangat mudah marah gitu misalnya, dengan sedikit aja gangguan dari luar. Nah, ini bisa terjadi karena arousal ini tidak berada di posisi yang pas, tidak berada di porsi yang pas. Kemungkinan terlalu tinggi. Ya. Nah, terus bagaimana supaya seorang atlet bisa bermain dengan maksimal? Maka ya, arousalnya itu harus di moderate level atau di sedang-sedang saja, ya, atau di tengah-tengah, di tengah-tengah sini. Jadi tengah-tengah sini, pada saat di tengah-tengah sini, ya performa di situ akan menjadi maksimal. Tetapi satu lagi, setiap atlet punya kadar tengah-tengahnya ini masing-masing, ya. Jadi setiap atlet itu punya yang kita sebut dengan individual zone of optimum functioning atau IZOF. Jadi eh, arousalnya itu ada di level mana, di level tengah-tengah yang mana, sehingga dia bisa berperforma maksimal. Nah, cuma memang ini sifatnya sangat individual, ya, sangat-sangat individual. Dalam artian, kalau kita lihat contoh di sini, ya, contohnya di situ, player one, si pemain satu itu kalau di posisi yang ini, ya, maka kemampuannya itu yang paling maksimal di situ. Jadi tengah-tengahnya atau moderate levelnya si player one itu ada di sini. Nah, tidak bisa disamakan dengan player two. Tengah-tengahnya player two itu masih rendah untuk dia. Dia harus arousalnya sedikit lebih tinggi lagi untuk maksimal. Jadi contohnya si atlet A itu begitu datang di tempat pertandingan dia udah semangat. Tapi atlet B datang di tempat pertandingan, penonton banyak, itu aja kurang membuat dia arousalnya itu meningkat. Dia harus melakukan pemanasan dulu, terus kemudian teriak-teriak dulu, terus kemudian dia melihat lawannya dulu gitu ya, panas-panasan dulu, baru dia bisa fokus dan disitulah moderate levelnya dia, gitu ya. Nah, saudara-saudara, arousal ini juga sebenarnya berhubungan dengan cabang olahraga ya. Beberapa cabang olahraga membutuhkan arousal yang tinggi, seperti misalnya sepak bola, basket, ya, terus kemudian tinju, martial art, gitu semua olahraga bela diri itu butuh arousal yang cukup tinggi. Sedangkan olahraga yang lain itu malah butuh arousalnya itu harus rendah. Ya, contoh misalnya olahraga akurasi seperti panahan, golf, catur ya mungkin, terus kemudian biliar, macam-macam olahraga akurasi itu pada umumnya butuh arousal yang sedikit ditahan lebih uh, rendah. Nah, jadi tergantung pada cabang olahraga masing-masing. Oke, sebelum kita masuk, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kondisi arousal yang berkepanjangan itulah yang disebut dengan stres. Sedangkan yang disebut dengan kecemasan itu sebenarnya adalah kondisi arousal ini. Ya, arousal yang tidak terkendali atau arousal yang terlalu tinggi dan tidak terkendali itu yang disebut dengan kecemasan. Nah, kalau seorang atlet ya mengalami arousal ini terus-menerus sepanjang waktu, ya, di setiap saat dia merasa terancam, contoh misalnya dia berada di situasi tim yang itu tidak enak gitu ya, kondisi timnya itu nggak enak. Selama berkepanjangan, itulah yang disebut dengan stres.
Seorang atlet yang stres, tentu saja dia tidak akan mampu, tidak akan bisa berperforma maksimal, ya. Jadi kalau misalnya dia berada di situasi terjaga terus-menerus, rangsel terus-menerus, dia nggak merasa aman, nggak merasa safe di situ, selalu takut dimarahi oleh pelatihnya gitu ya, maka ya nggak akan maksimal performanya. Dan Anda akan bisa melihat di tim-tim yang permainan performa atletnya itu bagus ya. Pada umumnya mereka memiliki komposisi pelatih yang berbagi tugas. Jadi ada pelatih yang tugasnya itu memang memperingatkan ya, tegas harus menjaga agar setiap anggota di dalam tim itu tidak keluar batas, tetap fokus. Ada juga pelatih yang itu bisa diajak bicara, mereka merasa aman, mereka merasa nyaman gitu ya. Jadi komposisi komposisi ofisialnya, komposisi timnya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mereka saling mengisi dan atlet itu merasa nyaman di situ. Karena secara kepribadian, kalau kita mengingat teori kepribadian, tidak semua atlet itu merasa nyaman kalau di posisi yang nyantai gitu ya. Ada juga atlet yang merasa aman dan nyaman itu kalau ada arahan atau kalau pelatihnya itu tegas. Nah, sementara ada juga atlet yang kalau ditegasin sedikit aja, dia merasa seperti dimarahi dan stres akhirnya gitu ya. Nah, memang sebuah tim itu kita harus mengakui bahwa kepribadian tiap orang itu berbeda-beda dan alangkah baiknya kalau sebagai pelatih itu Anda tidak bekerja sendirian. Oke, jadi itu ya tadi ya bedanya antara kecemasan dengan stres. Nah, kemudian apa saja sih yang membuat stres itu? Nah, konsepnya, istilahnya, hal-hal yang membuat stres itu disebut dengan stresor. Baik, hal-hal yang menyebabkan stres itu disebut dengan stresor. Stresor ini ada tiga macam. Yang pertama adalah kompetitif stresor atau disebut juga stres kognitif, stresor kognitif. Ini semuanya berhubungan dengan kompetisi, berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan pertandingan. Yang membuat stres itu yang disebut dengan kompetitif stresor. Contoh misalnya eh membesar-besarkan kemampuan lawannya. Misalnya, lawan saya juara nasional. Dan di situ itu stres kognitif itu terjadi kalau dengan label juara nasional itu, waduh ini nanti pasti saya kalah, pasti ini nanti saya dibantai, ini pasti saya di dan seterusnya. Yang artinya pikirannya itu sendiri yang membuat dirinya stres gitu loh. Nah, kemudian ekspektasi yang terlalu berlebihan bisa jadi dari orang tua, bisa dari pelatih, bisa juga dari diri sendiri. Ya, jadi saya harus menang, saya harus bisa melakukan ini. Nanti pada saat pertandingan saya harus begini, 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 begini. Banyak gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat stres. Inilah kenapa ya seorang atlet yang kadang ngomongnya gede gitu misalnya, oh nanti aku begini, nanti aku begitu. Itu sebenarnya aslinya dia itu sebenarnya merasakan stres sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya dia yakin bisa menghadapi itu, dia tidak akan omongkan hal itu. Tapi dia akan secara jernih, ketika nanti lawan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Gitu. Bagian dari taktik strategi. Jadi excessive expectation, ekspektasi berlebihan itu bisa membuat seorang atlet stres. Kemudian yang ketiga adalah biasanya ya situasi pertandingan yang membuat stres. Antara lain misalnya panitianya nggak beres, terlambat, atau ada semacam anggapan wasit jurinya itu berat sebelah, tidak adil, penontonnya banyak, atau pertandingannya itu dilakukan di venue yang tidak layak gitu ya, yang nggak pantas dan sebagainya. Bisa juga termasuk seperti menyaksikan teman cedera, itu juga sangat-sangat bisa membuat stres.
Nah, ini yang pertama. Nah, maaf, yang maaf ada dua macam ya, dua macam tipe stresor. Nah, kompetitif stres ini kalau arausalnya itu kecemasannya itu tidak terkendali ya, stresnya itu tidak terkendali, itulah yang bisa menimbulkan efek-efek fisiologis ya, seperti misalnya sakit perut, diare, sesak nafas, keringat dingin, ya. Bahkan pernah saya saksikan itu sampai pingsan juga, itu pernah. Padahal ya anaknya ya latihan gitu loh. Dan jelas bermain dalam 3 menit itu sebenarnya mampu, pas karena dalam latihan itu selalu dia mampu bermain sampai berkali-kali 3 menit. Tetapi main 3 menit satu kali setelah itu pingsan. Nah, itu barangkali karena dia menahan stres yang sangat amat terlalu berat gitu ya. Yang dia sendiri tidak bisa mengelolanya. Nah, sekarang tipe yang kedua, stres yang muncul itu adalah organizational stressor. Organizational stressor juga disebut dengan situational stressor. Adalah stres yang berkaitan dengan organisasi atau dengan situasi sosial di mana atlet itu terlibat. Misalnya, tekanan dari pelatih, dari olahraga, dari orang tua, dari keluarga, dari manajer ofisial ya. Ini termasuk apabila uh, seorang pelatih itu terus-menerus menggaungkan, kita harus menang sebelum pertandingan. Itu tidak tepat, itu malah membuat mereka terbebani, ya. Tapi lebih baik seorang pelatih sebelum pertandingan itu cukup memastikan semuanya siap, semuanya oke, perlengkapannya ada ya, eh, dan ketaktik strategi. Lawanmu pola permainannya begini, kamu tahu ya, kamu harus bagaimana, ya saya harus begini. Buat situasinya itu nyaman, gitu ya. Dan kalau Anda merasa cemas sebagai pelatih, Anda tidak boleh terlihat rasa cemas Anda di depan pelatih, di depan atlet. Ya, kenapa? Karena rasa cemas itu menular. Kalau Anda sebagai komandan, Anda nggak bisa mengelola kecemasan Anda, mengelola stres Anda, apa jadinya dengan anak buah Anda? Ya, inilah kenapa pelatih yang sering ngamuk-ngamuk itu justru malah timnya itu nggak bisa berperforma maksimal. Kenapa? Ya karena kecemasan itu menular. Nah, untuk solusinya bagaimana? Ya pelatih harus bisa mengendalikan kecemasannya, mengendalikan stresnya. Kalau mau ngamuk-ngamuk jangan di depannya atlet, ya, di luar. Nah, organisasional stresor yang lain itu misalnya panitia, akomodasi, transportasi yang itu tidak sesuai atau buruk, tidak ideal ya. Terus bisa juga tekanan dari media, sosial media, dari fans, dari supporter, dari sponsor, dari industri. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu di organisasi atau di kondisi sosial, lingkungan sosial, itulah yang bisa menjadikan organizational stressor. Nah, penelitian yang unik ya, penelitian yang hasilnya unik ini adalah semakin seorang atlet semakin tinggi levelnya, semakin internasional, semakin internasional gitu ya. Maka yang lebih dominan adalah organizational stressor. Jadi, kompetitif stressor itu dominan pada atlet amatir, tetapi pada atlet elit, organizational stressor itu lebih dominan. Pada atlet elit mereka sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lawannya, situasi pertandingan, ya, tekanan yang berlebihan dari ekspektasi dirinya sendiri dia sudah bisa mengendalikan. Tetapi mungkin yang akan menjadi dia stres itu adalah kalau misalnya ada tekanan dari sponsor, dia harus menang berapa kali, tekanan dari fans, dia harus memperlihatkan kemampuan dan harus menang gitu ya. Atau juga bisa juga permasalahan seperti misalnya gajinya telat, ya, fasilitasnya tidak sesuai, itu akan lebih terlihat di atlet elit. Sedangkan pada atlet amatir, mereka akan lebih cenderung cemas, ya, yang semuanya itu berkaitan dengan kompetitif stressor. Takut sama lawan, takut sama terlalu membebani dirinya sendiri, gitu ya. Lihat penonton stres, itu pada atlet amatir. Tapi pada atlet elit, nah, organizational stressor itu lebih dominan.
Nah, satu lagi, satu konsep yang harus Anda pelajari adalah model katastrofik atau katastrofe model atau disebut juga choke, yips, underperformance atau tercekik ya. Nah, katastrofi model ini sangat berhubungan dengan teori kecemasan itu tadi, khususnya dalam olahraga. Ini choke atau istilahnya disebut dengan ya, kalau ini muncul disebut dengan choke atau disebut dengan tercekik gitu. Itu adalah kondisi di mana atlet mengalami underperformance atau memperlihatkan performa yang jauh di bawah performa aslinya, jauh di bawah kemampuannya. Jadi bisa terjadi di tengah-tengah pertandingan atau di awal pertandingan terdapat kayak terjun bebas atau penurunan drastis dari performanya dan tidak bisa pulih di sepanjang pertandingan. Jadi yang biasa mainnya itu bagus, tiba-tiba mainnya sangat jelek. Seperti orang baru belajar eh, seperti orang anak kemarin sore gitu. Pokoknya sangat-sangat jauh. Nah, free fall atau penurunan drastis ini ya itu terjadi gejalanya itu, fenomenanya itu disebut dengan tercekik atau choke. Nah, kalau di Indonesia seringkali kita cari penjelasan yang terlalu sederhana ya. Oh, kena guna-guna gitu misalnya. Kena guna-guna lawannya gitu misalnya. Tidak, itu ya sebenarnya adalah choke. Nah, choke ini terjadi apabila arousal itu terlalu tinggi, sehingga kecemasan itu terlalu tinggi, dan keduanya itu dikombinasikan dengan adanya information overload atau overload informasi, banyak pikiran, banyak informasi yang masuk. Misalnya dari pelatihnya ngomong A, pelatih satunya ngomong B, penontonnya ngomong C, ada orang tuanya ngomong D, beda lagi. Nah, atlet bingung. Nah, di sini bisa terjadi choke atau underperformance. Dan bisa juga apabila ekspektasi sosial atau tekanan sosial itu terlalu tinggi, kelewat tinggi. Jadi diancam oleh orang tuanya, awas kamu kalau tidak menang, awas kamu kalau kalah misalnya. Atau ada semacam sehari sebelum bertanding itu si atlet itu melihat kritik-kritik dari para pemain, dari para terhadap para pemain, dari para fans atau supporter di Twitter gitu ya. Nah, itu banyak banget gitu. Semuanya itu menjatuhkan timnas misalnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan underperformance. Ya. Nah, underperformance ini berbahaya. Kenapa? Karena secara teoritis cedera itu banyak terjadi pada saat mereka underperformance. Jadi peluang kejadian cedera itu sangat tinggi di sini. Jadi pada saat kondisi stres yang sangat tidak terkendali, ya lebih baik lebih baik pelatih lakukan usaha-usaha di mana yang membuat atlet itu aman. Contoh misalnya mereka atlet diganti, ya diganti ganti pemain, terus minta untuk WO atau walkout. Dan kemudian setelah itu jangan memberikan tekanan berlebihan lagi. Ya, ini choke atau yips ini ya, kalau Anda lihat itu bisa terjadi kalau atlet masih bisa bangkit, artinya dia masih bisa stres tersebut, ya kecemasan tersebut masih dalam tahap yang dia bisa kendalikan. Tetapi kalau penurunannya amat sangat drastis sekali, gitu ya, sangat drastis sekali, dan sama sekali tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi atlet malah tambah kelihatan kayak ngangoh gitu misalnya ya di tengah-tengah pertandingan. Nah, itu bahaya. Itu bisa terjadi injury. Lebih baik lemparkan aja, lempar handuk. Kalau pencak silat itu kita lempar handuk aja. Atau tarik atlet walk out saja. Ya, lebih baik daripada terjadi cedera yang berbahaya untuk masa depannya. Oke, saudara-saudara, itu tadi ya
materi tentang kecemasan dan yang harus Anda ingat adalah ada 6 emosi dasar manusia. Belajarlah untuk pintar mengamati emosi-emosi ini terlihat dalam pemain pada wajah atlet Anda. Terus kemudian gejala arousal atau yang kita sebut dengan gejala kecemasan ketika denyut jantung meningkat, begitu ya, ada sedikit rasa nggak enak di perut dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita siap. Tinggal yang kita pilih apakah respon melawan menghadapi pertandingan atau respon lari, lari dari pertandingan. Tentu saja lari dari pertandingan nggak bisa ya, secara real kita nggak bisa lari pertandingan. Tetapi yang terjadi itu adalah gangguan motorik itu tadi, yang kita pengen nendang tapi nggak bisa gitu ya. Kita ingin melakukan ini tapi nggak bisa gitu ya. Nah itu terjadi kalau arousal terlalu tinggi. Tapi kalau arousal terlalu rendah juga tidak bagus. Akan energi atau semangat kita rasanya itu seperti kurang. Yang terbaik adalah di level moderate atau sedang-sedang saja. Setiap atlet punya level sedang-sedangnya masing-masing dan Anda sebagai pelatih carilah ya, bimbinglah atlet untuk menemukan levelnya itu, level tengahnya itu. Nah, kemudian untuk stresor ada kompetitif stresor dan ada organizational stresor. Kompetitif ini berkaitan dengan stres yang penyebab stres yang berkaitan dengan pertandingan, sedangkan organisasional penyebab stres yang berkaitan dengan organisasi atau lingkungan sosial. Nah, pada atlet elit stres organisasi ini lebih dominan. Sedangkan pada atlet amatir, stres kompetisi atau kompetitif stresor itu lebih dominan. Nah, kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan underperformance atau atlet tidak mampu memperlihatkan seluruh kemampuannya dan terjadi penurunan drastis di tengah-tengah pertandingan. Hal tersebut fenomena itu disebut dengan choke atau tercekik atau yips dan itu terjadi apabila kecemasannya sangat berlebihan, arausalnya terlalu berlebihan, denyut jantungnya terlalu tinggi dan terjadi informasi overload ya. Termasuk juga kalau misalnya atlet mengalami permasalahan di rumah, sedang mengalami permasalahan dengan pacarnya ya, itu juga otaknya menjadi seperti ini, information overload. Dan apabila social expectation terlalu tinggi. Pada atlet yang mengalami choke, pilihan terbaik pelatih adalah ditarik atau ganti pemain atau di walk out saja. Ya, daripada nanti terjadi cedera. Baik, itu kurang lebih mohon dicatat karena esok hari kita akan melakukan UTS ya, saudara-saudara.